Halo, selamat datang di video tugas ini. Kami membahas siklus makhluk hidup. Perkenalkan, namaku Rifki Maulana dan namaku Wahyu Aji. Tujuan pembelajaran: membantu siswa memahami konsep daur hidup makhluk hidup secara visual dan interaktif. Selanjutnya, memudahkan siswa mengenal dan mengingat tahapan daur hidup katak, belalang, manusia, dan tumbuhan apel. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan terakhir mengembangkan kemampuan siswa dalam mengamati dan membandingkan siklus hidup berbagai makhluk hidup. Metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur yang menetas menjadi kecebong, berudu. Kecebong hidup di air, bernapas dengan insang, dan memiliki ekor untuk berenang. Setelah beberapa waktu, kecebong mulai mengembangkan kaki belakang, lalu kaki depan, dan ekornya mulai memendek. Pada tahap ini, kecebong disebut katak muda, yang sudah mulai bisa hidup di darat, meskipun masih sering kembali ke air. Akhirnya, ekor katak muda benar-benar menghilang, dan ia menjadi katak dewasa yang siap untuk berkembang biak dan memulai siklus hidup baru. Metamorfosis tidak sempurna pada belalang terjadi melalui 3 tahap utama: telur, nimfa, dan belalang dewasa. Berikut penjelasan lebih detail. Telur, fase awal dalam metamorfosis belalang. Belalang betina akan meletakkan telur-telurnya di tempat yang aman dan terlindung. Telur-telur ini akan mengalami masa inkubasi sebelum menetas. Nimfa, setelah menetas, nimfa terlihat seperti belalang dewasa dalam ukuran yang lebih kecil dan belum memiliki sayap. Pada fase ini, nimfa akan aktif mencari makan dan mengalami pergantian kulit beberapa kali. Setiap kali ganti kulit, ukuran tubuh nimfa akan bertambah besar dan sayapnya mulai tumbuh. Belalang dewasa, setelah beberapa kali pergantian kulit, nimfa akhirnya berubah menjadi belalang dewasa. Pada tahap ini, belalang memiliki sayap yang lengkap dan organ reproduksi yang matang, siap untuk bereproduksi dan meletakkan telur untuk memulai siklus hidup baru. Siklus hidup tanaman apel dimulai dari biji yang terdapat di dalam buah apel. Biji ini, setelah jatuh ke tanah dan mendapatkan kondisi yang tepat, akan berkecambah dan tumbuh menjadi tunas. Tunas ini kemudian berkembang menjadi bibit apel, yang akan terus tumbuh menjadi pohon muda. Pohon apel muda ini memerlukan waktu beberapa tahun, bisa 7-10 tahun jika dari biji, atau lebih cepat jika dimulai dari pohon yang dicangkok, 3-4 tahun, untuk menjadi pohon dewasa yang mampu menghasilkan bunga dan buah. Setelah pohon tumbuh dewasa dan mencapai kematangan, ia akan mulai berbunga. Bunga-bunga inilah yang kemudian akan menjadi bakal buah apel. Setelah melewati proses penyerbukan dan pembuahan, buah apel akan mulai tumbuh dan berkembang. Saat buah apel sudah matang, ia akan jatuh ke tanah, dan siklus hidup apel pun dimulai kembali dari biji yang terdapat di dalam buah tersebut. Siklus hidup manusia terdiri dari 5 tahapan utama: bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap tahap memiliki karakteristik dan perkembangan yang berbeda. Bayi sangat bergantung pada orang tua, kanak-kanak belajar keterampilan dasar, remaja mengalami pubertas dan pencarian identitas, dewasa mencapai kematangan, dan lansia mengalami penurunan fungsi. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari masing-masing tahapan. 1. Masa bayi, dimulai sejak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Bayi mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, ketergantungan pada orang tua, dan mulai belajar mengendalikan gerakan serta berkomunikasi. 2. Masa kanak-kanak, terbagi menjadi balita, 0-5 tahun, dan anak-anak, 6-12 tahun. Pada masa ini, anak belajar berjalan,
berbicara, bersosialisasi, dan berpikir logis. 3. Masa remaja, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, ditandai dengan pubertas, perubahan fisik, emosional, dan psikologis, serta pencarian jati diri. 4. Masa dewasa, individu mencapai kematangan fisik dan mental. Dewasa awal membangun karir dan keluarga, sementara dewasa madya mulai mengalami penurunan fisik bertahap. 5. Masa lansia, dimulai pada usia 65 tahun ke atas, ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan kognitif, serta penyesuaian peran sosial. Asesmen non-kognitifnya, apakah kamu peduli dengan makhluk hidup di sekitar? Apa yang paling menarik bagimu tentang katak? Mengapa penting untuk menjaga makhluk hidup di lingkungan kita? Apa saja hewan yang kamu lihat di sekitar rumahmu? Asesmen kognitifnya coba perhatikan. Kesimpulan meningkatkan pemahaman siswa tentang tahapan siklus makhluk hidup. Melalui penyampaian materi yang kreatif, bertujuan untuk mengajarkan informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.